Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat dan pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuan sistem ekonomi perang yang diterapkan Jepang. 1. Menguasai dan memperoleh sumber bahan mentah, terutama minyak bumi yang diperlukan untuk melanjutkan perang. 2. Memotong garis suplai musuh yang bersumber dari Indonesia. Kebijakan ekonomi berdasarkan asas ekonomi perang. 2. Konsep ekonomi perang mengharuskan Jepang menguasai seluruh sektor ekonomi yang meliputi sektor produksi dan lalu lintas perdagangan. 3. Wilayah Indonesia harus melakukan sistem aubati. 4. Menganjurkan rakyat untuk membuka lahan baru. Kebijakan dalam bidang pendidikan. 1. Menata kembali pendidikan berdasarkan keseragaman dan persamaan untuk semua kelompok, etnik, dan kelas sosial. Menghapus secara sistematis pengaruh Belanda dari sekolah dan menjadikan unsur Indonesia sebagai landasan utama. 3. Menjadikan semua lembaga pendidikan sebagai alat untuk memasukkan doktrin kemakmuran Asia Timur Raya di bawah pimpinan Jepang. Kebijakan dalam bidang kebudayaan. Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di seluruh sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pengerahan Romusa. 1. Peraturan mengenai Romusa dikeluarkan oleh Naimubu atau Departemen Urusan Umum. Yang kedua, peraturan dan pelaksanaan Romusa yang tidak sesuai. Ketiga, pengerahan Romusa berdampak pada struktur sosial masyarakat. Perjuangan gerakan bawah tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa gerakan bawah tanah merupakan salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam mengalahkan bangsa Jepang. Selain dengan menggunakan cara bekerja sama dan dengan menggunakan cara bersenjata, adapun latar belakang terbentuknya gerakan bawah tanah ini adalah karena terlalu kuatnya pemerintahan Jepang di dalam menekan dan melarang golongan oposisi. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dikatakan gerakan bawah tanah merupakan gerakan ilegal. Dengan digunakannya strategi ini, gerakan bawah tanah di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ternyata memberi hasil yang memuaskan. Contohnya yaitu dengan strategi ini, perjuangan rakyat Indonesia tidak terlihat di mata Jepang, namun masih tetap organisasi ini dapat terorganisir dengan rapi dan sangat rahasia. Adapun kegiatan yang dilakukan, menjalin komunikasi untuk memelihara semangat nasionalisme, menyiapkan kekuatan untuk menyambut kemerdekaan. Perlawanan bersenjata. Selain dengan cara kooperatif dari melakukan gerakan bawah tanah, rakyat Indonesia juga melakukan perlawanan dengan bersenjata. Berikut perlawanan bersenjata tersebut. Perlawanan di Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil terjadi pada 10 November 1942. Penyebabnya adalah karena gagal berunding. Nomor 2, perlawanan di Singaparna dipimpin oleh Ki Haji Zainal Mustafa terjadi pada 25 Februari 1944. Dan penyebabnya adalah rakyat Singaparna tak bersedia melakukan Seikirei. Dan selanjutnya nomor 3, perlawanan peta. Perlawanan peta terjadi hingga 3 kali, yaitu perlawanan peta di Blitar, perlawanan peta di Maureh Aceh, perlawanan peta di Gumlir Cilacap. Dan selanjutnya perlawanan rakyat Indramayu terjadi pada bulan April 1944. Penyebabnya adalah adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan Romusa. Selanjutnya perlawanan rakyat di Kalimantan yang dipimpin oleh Pang Suma atau pemimpin suku Dayak, dilakukan dengan gerilya Jepang mengirimkan mata-mata. Selanjutnya perlawanan rakyat Papua terjadi di beberapa daerah.
perlawanan rakyat di Biak, perlawanan di Pulau Yapen Selatan, perlawanan di Pulau Yapen Selatan, perlawanan rakyat di Tanah Besar, Dataran Irian. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dibagi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. A. Dampak negatifnya adalah 1. Mengeruk kekayaan alam di Indonesia. Contohnya seperti Tarakan. Tarakan adalah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Nah, daerah itu adalah daerah pertama yang harus dikuasai Jepang agar ia mendapatkan bahan bakar untuk kesana kemari menjajah Indonesia. 2. Kekurangan pangan. Kekurangan pangan rakyat Indonesia itu sangat parah pada pendudukan Jepang yang sampai-sampai menimbulkan penyakit dan angka kematian yang tinggi. 3. Mengubah struktur sosial di pedesaan. Ini disebabkan karena berpindahnya pemuda dari desa ke kota, hingga di desa itu hanya menyisakan kaum perempuan, orang tua, anak-anak, dan orang-orang sakit. Meningkatnya kemiskinan itu disebabkan karena perampasan kekayaan pribadi oleh bangsa Jepang dengan dalih biaya perang. Dampak positifnya adalah 1. Munculnya pemuda-pemuda yang punya pengetahuan tentang kemiliteran. Itu sangat bagus untuk kemajuan bangsa Indonesia. 2. Bangsa Jepang terlepas dari kekejamannya. Dia juga mendirikan sekolah-sekolah yang berkualitas, yang berbasis militer. 3. Pelarangan bahasa Belanda. Ini sangat menarik. Bahasa Belanda adalah dari dulu sudah menghalangi kita untuk menggunakan bahasa kita sendiri. Dan saat pendudukan Jepang, bahasa kita sendiri dapat kesempatan untuk mengembangkan bahasa Indonesia ini, karena bahasa Belanda telah dilarang. Nah, itu adalah contoh dampak-dampak pendudukan Jepang. Pembentukan BPUPKI. Untuk mempertahankan diri dari sekutu, Jepang membutuhkan bantuan dari Indonesia dengan menjamin kemerdekaan. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk dengan tujuan mempelajari hal penting yang berhubungan dengan kemerdekaan. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945, diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedjodiningrat. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membicarakan mengenai rumusan dasar negara. Namun karena belum menghasilkan keputusan, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, membahas ulasan dasar negara. Panitia kecil atau panitia 9 menghasilkan dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 menghasilkan pernyataan Indonesia Merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar, aturan tambahan, dan aturan penelitian. Setelah BPUPKI berhasil menyusun Undang-Undang Dasar, BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang menyetujui dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Pemilihan anggota PPKI secara langsung dilakukan oleh Marsekal Tauroji. Penguasa
perang tertinggi Jepang untuk seluruh Asia Tenggara. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang dipilih tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa yang berada di bawah pemerintahan tentara ke-16, tetapi juga dari berbagai pulau, yaitu 12 dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil, Nusa Tenggara, seorang dari Maluku,